Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan ataupun penjelasan dari rekan saya ya. Saya kira langsung saja tidak usah panjang kali lebar. Mari kita lanjutkan presentasi makalah pada pagi hari ini, yaitu pada bagian B, historisitas pluralisme. Jadi munculnya paham pluralisme agama dalam tradisi barat itu disebabkan oleh adanya Protestanisme, di mana pada saat itu sering terjadi peperangan antara agama Katolik dan Protestan. Karena apa? Karena mereka itu saling klaim kebenaran, merasa bahwa agama mereka itu benar sendiri dan agama orang lain itu salah, salah banget pokoknya dibandingkan dengan agama mereka. Baru sejak saat itu pada kira-kira abad 18, masa yang disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern, yaitu pada masa yang diwarnai wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal atau rasionalisme dan pembebasan akal dari kungkungan-kungkungan agama. Dan negara-negara Eropa pada umumnya itu mulai mengakui kemajemukan agama atau pluralisme agama dalam masyarakat dan menghilangkan rintangan-rintangan sosial politik bagi agama-agama. Pada saat itu, maka mulailah babak baru pluralisme yang berkembang memasuki ranah-ranah kehidupan masyarakat. Kemudian, paham pluralisme yang berkembang di barat diwakili oleh dua aliran besar, yaitu paham yang dikenal dengan program teologi global dan paham kesatuan modern transenden antar agama-agama. Kedua aliran ini membangun gagasan, konsep, dan prinsip masing-masing yang akhirnya menjadi paham sistematik yang untuk menyalahkan satu dengan yang lainnya. Jadi mereka itu saling menyalahkan, malah tidak membenarkan dan merasa bahwa agama mereka itu benar sendiri. Pokoknya yang lain salah, seperti itulah. Dan munculnya kedua aliran ini juga disebabkan oleh motif yang berbeda ya tentunya. Meskipun keduanya itu muncul di barat dan menjadi perhatian masyarakat barat juga tentunya. Bagi aliran yang pertama, di umumnya itu diwarnai oleh kajian sosiologis. Motif terpentingnya adalah karena tuntutan modernisasi dan globalisasi. Berbeda dengan motif aliran yang pertama, aliran yang kedua itu dengan pendekatan yang didominasi oleh pendekatan filosofis dan teologis. Barat justru menolak dan mereka itu justru menolak modernisasi dan globalisasi yang cenderung menepikan agama itu dengan berusaha mempertahankan tradisi yang terdapat dalam agama-agama Kristen. Ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu C, perspektif Islam terhadap pluralisme. Jadi kemajemukan adalah sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Kita itu hidup di dalam kemajemukan atau pluralisme dan merupakan bagian dari proses kemajemukan itu sendiri, baik itu secara aktif maupun secara pasif ya. Dan kemajemukan itu menyusup dan menyangkut dalam setiap ruang kehidupan kita, tak terkecuali juga dalam hal kepercayaan. Kemajemukan itu sendiri bisa dilihat dari agama yang dipeluk dan paham-paham keagamaan yang diikuti oleh Tuhan juga tidak dilihat sebagai ancaman ataupun bencana, tetapi justru diberi ruang untuk saling bekerja sama agar terciptanya suatu sinergi seperti itu ya. Dan di samping itu kita juga menghadapi kenyataan adanya berbagai agama dengan umatnya masing-masing. Bahkan tidak hanya itu, kita pun menghadapi orang yang tidak beragama atau tidak bertuhan. Entah suatu saat nanti ya kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Dan dalam menghadapi kemajemukan seperti itu, tentu saja kita tidak mungkin mengambil sikap anti pluralisme. Kita harus belajar toleran terhadap kemajemukan dan kita pun dituntut untuk hidup di atas dasar dan semangat pluralisme beragama. Jadi beragama itu adalah pilihan sukarela seseorang ya, yang tidak bisa dipaksa-paksa. Siapa saja itu bebas menentukan agamanya, apakah ia akan memilih agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Soal beragama sendiri itu adalah soal keyakinan individual. Maka ia itu tidak bisa dipaksakan. Kalau kita memaksa seseorang beragama, maka keberagamaan itu tidak akan muncul dan tidak akan tulus. Kan karena mereka terpaksa. Ya seperti itu kan. Padahal keberagamaan itu adalah penerimaan
terhadap sesuatu yang dianggap itu sangat ultimate yang menyangkut keselamatan. Salah satu bentuk dari keberagamaan adalah keinginan dia untuk selamat. Islam itu sangat tegas sekali ya. Maaf, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia dalam masalah agama dan keberagamaan. Dan di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang keberagaman itu sendiri ya, baik itu secara kasat mata sudah terlihat ataupun yang masih ada satirnya seperti itu. Dan salah satu ayat tersebut adalah Quran Surah Al-Kahfi ayat 29, yang artinya itu adalah seperti ini ya. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air yang seperti besi yang mendidih yang menghauskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Masya Allah sekali ya. Jadi itu adalah salah satu ayat yang menyinggung soal pluralisme beragama. Lalu apakah ada ayat-ayat yang lain? Ya ada tentunya, banyak sekali ya. Banyak sekali yang menyinggung tentang pluralisme beragama. Jadi saya sendiri itu pernah punya teman ya, yang mungkin dia itu agamanya Konghucu. Jadi dia itu agak-agak Cina gitu loh, sipit-sipit matanya sipit-sipit seperti itu ya. Jadi kita itu bertemu karena pada saat itu kita mempunyai hobi yang sama. Apa itu? Bulu tangkis ya, bulu tangkis. Saya kadang itu bermain bulu tangkis di gor, dan waktu itu kalau nggak salah ketika saya istirahat, saya itu bersebelahan dengan dia, bersebelahan. Jadi entah kenapa ataupun ada sinergi atau apa, kita akhirnya jagong seperti itu, jagong bercerita ini seperti itu. Jadi saya akhirnya tahu dia itu adalah orang Cina, seperti itu, orang Cina. Dia itu juga banyak cerita tentang agamanya, kadang juga bertanya tentang Islam itu bagaimana sih, apakah seperti ini seperti itu. Saya juga menjawabnya ya seadanya saja seperti itu. Dia banyak cerita tentang agama, dan kita juga kita saling respect dengan keyakinan kita sendiri-sendiri seperti itu. Terima kasih.